Atau ikan gapi kayaknya bukan juga. Karena kalau kamu lihat itu bukan ikan gapi, apalagi mungkin ikan cupang ya. Karena limbata yang kecil-kecil gitu kan. Terus Ko Franky bilang, oh paling ini ya makanannya ikan-ikan kecil ya. Atau mungkin udang gitu ya. Kok dia kesana kemari gitu. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi hari ini aku benar-benar seneng banget. Karena apa? Nah gini nih ceritanya. Sebelum aku membahas lebih lanjut, sebenarnya udah aku kasih tahu sih di judul atau di thumbnail ya. Kalau misalkan chana limbatanya ini ternyata tidak sengaja terbreedingkan. Aduh gimana ya, terbreedingkan, tidak sengaja ngebreed ya bisa dibilang, atau tidak sengaja beranak pinak atau budidaya itu benar-benar nggak terekspektasi sama sekali. Jadi gini ceritanya, kemarin waktu Bos Q terus ada Ko Franky juga datang ke sini. Nah Ko Franky itu iseng gitu kan ngelihat, ini ikan apa gitu kan. Ya aku jawab, oh ini kok, ini ikan chana limbata gitu kan. Oh masih kecil ya, masih kecil gitu kan. Enggak deh, perasaan nggak ada chana limbata yang kecil-kecil gitu kan. Terus Ko Franky bilang, oh paling ini ya makanannya ikan-ikan kecil ya, atau mungkin udang gitu ya. Kok dia kesana kemari gitu. Nah karena waktu itu gelap ya, lampunya itu masih gelap, jadi nggak dinyalain kayak gini. Dan aku bilang, wah enggak, soalnya aku ngasihnya itu ikan-ikan, pakan ya, pakan-pakan kayak maggot atau mungkin cacing beku gitu, semacam itu. Karena ya chana limbatanya udah pada gede gitu kan. Terus Ko Franky nunjukin lagi, kayaknya bukan deh gitu. Ini kayaknya bukan ikan. Coba lihat-lihat gitu kan. Terus ya udah aku nyalain lampunya dan ternyata kaget banget, itu adalah anakan chana limbata. Awalnya ini ikan apa gitu ya, ikan cere kayaknya nggak pernah masukin gitu kan, atau ikan gapi kayaknya bukan juga. Karena kalau kamu lihat itu bukan ikan gapi, apalagi mungkin ikan cupang ya, karena biasanya kan ekornya lebih lebar gitu kan. Ternyata setelah diselidiki itu adalah ikan chana limbata. Wah bener-bener kalau dibilang nggak sengaja sih agak kurang tepat sih, mungkin bukan nggak sengaja ya, tapi tidak terekspektasi gitu. Karena ekspektasi aku ya udah gitu kan. Mungkin kalau kamu masih ingat itu aku tunjukin juga video yang mana. Nah itu aku sempat beli pasangan chana limbata, cuman waktu itu nggak terekspektasi aja gitu, kayak wah ngebreed gitu kan. Karena kemarin dulu banget aku nyoba chana limbata ngebreed, ternyata mereka malah bertengkar dan mati yang waktu itu di styrofoam ya. Dan setelah ya coba iseng-iseng sekat ini, ya udahlah biarin. Awalnya itu mau dilepas, cuman kayaknya ya udahlah biarin gitu kan. Karena kalau kamu lihat juga ini chana limbata itu bisa ya berpindah-pindah, karena kalau kamu lihat ini juga ada sekat sekatnya itu ada space ya, atau celah untuk si cananya itu berpindah dari ruangan 1, ruangan 2, 3, 4 dan 5. Jadi karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ruang dengan 4 sekat, jadi mereka bisa berpindah-pindah gitu. Karena dulu memang niatnya itu cana bermacam-macam dalam satu tank. Ya kan waktu itu aku bilangnya chana room, tapi ternyata itu jujur aja gagal karena ya ternyata itu dia ada celah-celahnya gitu, atau space ya, untuk dia bisa berpindah-pindah kamar. Dan akhirnya waktu itu dimenangkan ya, dalam tanda kutip dimenangkan oleh chana pulchra, karena chana asiaticanya dihajar gitu kan. Waduh dihajar kayak wah nggak bener nih gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku pakai untuk breeding. Awalnya breeding chana limbatanya bukan di sini tapi di luar gitu kan, ada tank khusus lah. Ternyata di sini malah bisa gitu kan. Memang bener-bener ya, kadang hidup itu sesuatu yang nggak disengaja atau nggak diekspektasikan. Jadi kita nggak punya ekspektasi ketinggian tapi malah diberi sesuatu yang bagus gitu. Nah makanya itu aku bener-bener makasih banget sama Ko Franky yang udah ngasih notice ya, udah ngasih aku tahu kalau misalkan di sini ada ikan-ikan chana anakan. Itu bener-bener lucu banget loh, kecil-kecil banget. Nanti aku sekalian selingin sama footage-nya juga sih sambil aku ngomong ya. Tuh jadi bener-bener selucu itu, gemesin banget. Nah rencananya aku udah siapin juga dua tank untuk sementara untuk si chana limbatanya ini hidup ya, anakannya atau bisa dibilang bocil ya, kita nyebutnya bocil aja supaya lebih seru juga. Bocil-bocilnya ini kita pindahkan ke tank khusus ya. Kebetulan aku udah siapin juga tank khusus, ada dua piece ya, atau 2 buah tank yang nantinya akan kita pindahkan tank baru tersebut. Nah sebenarnya waktu itu sempat dikasih saran sama Ko Franky ya, ini airnya dikuras terus anak-anaknya diambilin juga, supaya apa? Supaya nanti siapa tahu memicu mereka untuk kawin lagi. Dan kalau lebih bagus lagi mungkin ditambahin semacam tanaman atau tumbuhan gitu lah. Karena jujur aja ini aku ngebreed nggak pakai
tanaman, nggak ada. Karena ya kamu bisa lihat sendiri, cuman kayu, pasir, batu. Dimana biasanya kan dikasih tanaman apa ya, aku lupa, ganggang atau alga gitu, atau mungkin pakai tali gitu, tali rafia diikat-ikat gitu. Tapi ini nggak pakai. Tapi bukan berarti aku sombong, ini lebih ke apa ya, aku menunjukkan bahwa ini semacam kehokian ya. Ini hoki rate-nya 0,001% gitu ya. Oke. Semacam hoki setahun ini kayaknya kepake gitu di sini ya. Ya, tapi intinya aku bersyukur ternyata aku bisa melakukan hal semacam ini. Dimana nanti nextnya aku coba, nah ini aku bingung nih, ini apakah kita kuras dulu atau ambil anakannya dulu. Yang jelas ini agak-agak kotor sih jujur. Takutnya ketika kita serok-serok ikannya, pasirnya itu malah kemana-mana tuh, ya kan, beserta mungkin beberapa kotorannya gitu. Ya makanya itu aku nggak ambil mereka sekarang, mungkin aku butuh beberapa saat atau waktu lagi. Apa kayaknya kita ambil sekarang aja ya, tapi tanknya belum ada ini sih, belum ada spotlightnya gitu. Mungkin kita ambil dari ininya ya, pengganggunya. Ini aku bingung sih, ini yang mengganggu yang mana ya? Kayaknya yang ini. Soalnya gini. Jadi di sini aku juga cerita juga. Di sini itu ada betina, jantan, dan satu lagi yang mengganggunya gitu lah. Jadi ada 3 ekor. Jadi 2 pasangan dan satu lagi ini mencoba apa ya, mengganggu lah. Nah kalau misalkan Channa limbata yang memang indukannya, dia bakal menjaga gitu. Karena aku dapat hal ini dari Ko Franky kan. Oh aman gitu kan, karena bakal dijaga sama indukannya sampai nanti gitu kan. Cuman masalahnya ada 1 ekor lagi gitu. Waduh bingung gimana ya, apa diambil aja, tapi takutnya salah gitu, salah ikan gitu kan. Enaknya yang mana ya, apa kita coba ambil 1 kali ya, karena aku agak bingung sih ini yang mana ya. Kalau ngelihat dari ikan-ikannya sih ini kayaknya agak berkurang sih, ada yang dimakanin ini. Kayaknya emang harus segera diambil sih ya, entah ikan-ikannya atau ininya, pengganggunya itu. Cuman kalau pengganggunya ini aku bingung gitu, mereka yang mana ya. Takutnya malah kita ngambil yang indukannya bukan pengganggunya. Ya mungkin aku coba konsultasi dulu mungkin dengan Kang Sigit ya, atau teman-teman lainnya juga ya, kira-kira ini baiknya gimana. Apakah kita ambil, kalau dari Ko Franky kan gitu, ngambil anak-anakannya, diselamatin lah bisa dibilang, meskipun bisa aja. Cuman karena ini ada pengganggu, makanya mungkin sebaiknya diselamatin aja, terus airnya dikuras, ya kan, diganti dengan yang baru, supaya memicu mereka untuk kawin-kawin lagi gitu, breeding lah. Nanti aku coba minta saran dari Kang Sigit juga, mungkin teman-teman yang lain, supaya makin jos. Ini kayaknya soalnya sayang banget kalau misalkan ada yang dimakan gitu ya. Ya mungkin 1-2 oke lah gitu ya, karena mungkin ada yang terlewat gitu. Tapi kalau udah banyak semua, wah itu sayang banget sih. Atau mungkin sekarang aja ya, sementara kita taruh di tempat yang, aduh aku bingung juga ya. Tapi besok kayaknya udah mau di spotlight untuk akuarium, jadi mungkin aku lebih bakal prepare ke ininya aja ya, filter dan mungkin pasir. Yaudah mungkin gini aja, aku bakal videoin lagi kalau misalkan keesokan harinya aku udah siapin segala peralatannya lah, jadi biar enak juga. Sementara mungkin aku bakal ambilin si pengganggunya ini ya, kayaknya ini sih, dia mau ganggu makan anak-anaknya tapi dijaga sama si limbatanya. Kayaknya yang ini sih, soalnya dia malah kayak galak banget, sedangkan yang indukannya malah sembunyi di situ. Iya sih, kayaknya itu sih, itu indukannya yang di pojok sana, terus yang di tengah ini jantannya, mungkin dia menjaga gitu ya. Emang sosok ayah yang keren ya, dia menjaga. Dan mungkin ini daripada dia semakin babak belur, dia kayaknya memang sekedar ingin ya lompat-lompat gitu kan, atau bahkan memakan si indukannya, tapi anakannya. Ini memang agak sulit. Yaudah mungkin untuk indukannya kita ambil sekarang aja. Mungkin aku pindahin kemana ya, ke atas sih mungkin ada, ke situ, ke luar ya, deket tank deketnya ini. Kalau kamu inget deketnya kolam gurame gede sama koi, itu kayaknya masih ada akuarium, jadi mungkin aku taruh situ aja. Cuman aku nggak kamerain ya, karena aku sendirian mungkin agak sulit. 3 days later. Setelah sekitar 3 hari, akhirnya datang juga ya akuariumnya. Kalau kamu lihat di kiri aku ini ada akuarium kecil-kecil, dan memang ini aku pesan dan buat khusus buat si baby Channa limbata ini. Tapi ada tapinya nih. Tapi karena Channa limbatanya ini, jadi ketika selang aku menunggu si akuariumnya ini jadi, karena kan aku pesennya nggak ini doang, tapi ada akuarium yang baru 1 lagi. Nah makanya butuh waktu yang cukup lama. Dan di selang waktu itu aku tanya-tanya juga ke Kang Sigit, terus tanya-tanya juga ke Kinan Aquatic, kira-kira kalau Channa limbata baru keluar ya kan, anak-anaknya itu kira-kira dipisah atau dibiarin aja. Dan rata-rata sih bilang dibiarin aja ya. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, wah kayaknya mending ya udah dibiarin aja. Cuman kalau misalkan ada anak-anak yang mulai hilang atau mulai berkurang, nah itu ditambah suplai makanannya.
Karena aku ngelihat ini kayaknya anaknya itu mulai berkurang gitu ya. Nah, terus kata Mas Ginan juga yang punya Ginan Aquatics, itu mending dipisahin kalau ukurannya itu sudah 3 cm ya kan, ya paling segini lah ya. Nah, kalau sudah ukuran 3 cm baru dipisah. Nah, sementara kita kasih Artemia sama tadi apa ya bilangnya? Cacing darah lah. Jadi sekalian juga si indukannya ini menjaga si anak-anaknya. Nah, terus apakah akuarium ini tidak kepake? Nah, tunggu dulu. Ada sesuatu yang spesial juga. Mungkin aku nggak tahu di konten nanti atau enggak. Jadi ada datang cana yang spesial banget, cukup banyak. Cuman kayaknya nggak di konten ini kali ya. Mungkin di next aja. Dan satu lagi, kemarin itu kalau kamu lihat itu aku udah sempat pindahin ikan cana yang galak. Nah, ikan cana yang galak yang istilahnya ngerecokin yang ganggu-ganggu itu aku ambil dan aku pisah ke tempat lain. Dimana di tempat yang lebih ya dia sendirilah gitu. Karena kalau di sini takutnya dia malah mengganggu anak-anaknya atau mungkin si indukannya, karena kasihan juga loh, dia itu kan kayak mungkin sekedar pengen lewat aja mungkin ya, tapi karena si indukannya ini kalau menjaga anak-anaknya itu cukup galak gitu. Jadi baru lewat itu udah dihajar gitu kan, senggol bacok lah ya istilahnya, senggol dikit langsung dibacok bosku. Jadi memang agak apa ya, riskan gitu kalau kita taruh di sini aja, makanya aku serok. Jadi selain kasihan anaknya, kasihan si cana limbata itu juga, karena mereka bukan indukannya kan, pasti dihajar gitu. Jadi aku pindah ke tempat lain. Ya mungkin pelajaran atau mungkin kesalahan yang aku lakukan itu bisa jadi pelajaran buat kamu. Mungkin supaya enak aku update aja kali ya, kira-kira di hari ke berapa ya berarti ya, ya hampir semingguan lah ya, seminggu setelah diketahui bahwa ikan cana limbatanya ini beranak pinak, kira-kira mereka itu kayak gimana. Coba aku mungkin tunjukin secara langsung aja ya. Ya ini dia tempat kamar-kamar ya, ini bisa dibilang semacam rumah ya, karena ada kamar-kamar tersendiri tapi tetap bisa pindah-pindah, jadi mereka bisa loncat karena di sini ada space. Nah, kalau kamu lihat di sini tuh ada indukan yang satunya dan yang satu lagi ada di sini. Tuh, mereka bersama anak-anaknya. Wih, anak-anaknya makin berpencar-pencar tuh. Ada yang di sebelah ya kan, di seberang sana tuh. Ada juga yang tetap di sini. Kayaknya mereka kemarin hanya sembunyi aja sih. Nih, ini ada lagi nih, tuh kecil-kecil ya. Wih, ini lucu banget. Coba tuh kan, lucu banget kan? Duh, lucu-lucu ya. Tuh. Nah, ini nggak tahu, ini ada yang udah besar tapi ada yang ya belum terlalu sih ya. Tuh. Nah, itu tuh ya. Tuh, ada yang deketin indukannya karena memang apa ya? Ternyata cana limbata setelah aku tanya-tanya juga ke senior-senior, ya memang bisa menjaga si anak-anaknya sih, jadi harusnya aman. Bahkan banyak kan justru cenderung direkomendasikan untuk dibiarin aja dulu supaya si ininya ya bisa sampai paling nggak 3 cm baru dipindahin lah. Tuh kan, mereka ada yang ikutannya. Aku ya anggap aja mungkin ini indukannya, ini mungkin yang jantan ya. Anggap aja mungkin ini induknya. Nah, ada yang ikut induknya di sini di kamar-kamar ini, ada juga yang ikut sama jantannya di sini-sini tuh kan. Ini bener-bener gila sih, ngebreed cana limbata dengan kondisi yang ya seadanya, dan aku juga nggak sabar sih untuk ngasih update ke kamu juga nanti kalau misalkan ketika udah mindahin ikannya nanti, atau kita coba hitung sekalian aja ya, ini kira-kira udah berapa senti. Kalau misalkan udah ada yang besar-besar 3 sentian mungkin bisa kita ambil, tapi kalau tadi kayaknya masih ada yang kecil-kecil juga, jadi kayaknya ini berbeda-beda deh, ada yang agak kecilan, ada yang agak besaran. Nah mungkin yang agak-agak besar coba kita serok dan ambil kali ya, cuman nah itu harus kita ukur dulu. Nah hanya saja kalau misalkan sudah siap, nah itu aku udah siapin juga nih si akuariumnya untuk tempat si babynya itu tinggal gitu, bocil-bocilnya. Ini bisa dibilang kamar-kamar bocil. Ini memang aku pesennya kecil-kecil gini, jadi nggak langsung gede, karena kalau langsung akuarium yang besar atau yang kayak gini, yang langsung 60, ini apa ya, sangat disayangkan gitu, karena ya isinya paling muat berapa jenis gitu kan. Tapi kalau ini mungkin bisa beberapa gitu. Nah, karena anakannya belum bisa dipindah, karena tadi setelah aku hitung itu masih 1-2 cm-an. Jadi sementara untuk yang akuarium ini kita isi dengan ini dia akuarium yang baru datang ya, yaitu adalah cana blue pulchra nih, spesial dari Mas Christian ya, dari HOC. Thank you banget. Nih kita coba taruh di sini dulu bentar. Tadi udah aku aklimatisasi sih. Jadi mungkin kita coba taruh aja ini cananya. Wah. Nah, terus di sini ada juga ini cana maru. Cuman kalau cana maru kayaknya terlalu sempit nggak sih? Coba ya, coba kita taruh dulu aja deh. Harusnya sih nggak terlalu luas ya. Ini kayaknya terlalu sempit. Tapi mungkin ini hanya sementara aja. Nanti kita bakal pindah-pindahin lagi. Karena daripada ini kasihan juga, ini udah agak-agak lemes ya. Tuh kan, plastiknya udah agak lemes. Jadi mungkin evakuasi aja. Tapi kalau yang ini kayaknya semi-semi permanen deh. Ini karena kalau cana pulchra itu masih bisa untuk
nanti ya. Ini ukurannya masih tergolong kecil juga. Nah, sekarang kita langsung buka aja. Sini aku pakai ini ya. Apa sih? Bukan sumpit. Aduh lupa. Pinset ya. Nah, ini kita bocor lagi. Oke, nah sekarang kita buka dan memasukkan cana limbatannya. Kita lihat reaksi mereka. Jadi sementara penghuninya adalah cana blue pulchra dulu ya. Iya, ini cana blue pulchra. Oke, kita langsung tuang aja si cananya. Kita lihat siapa yang keluar duluan. Tuh, ada yang mau keluar duluan tuh. Oke, kayak mereka belum ada yang sadar. Yuk, keluar. Kita lihat siapa yang keluar dulu. Ya, ini agak susah ya karena nggak ada gunting. Ya, kita lihat siapa yang keluar duluan. Oke, ya nggak jadi. Nah, satu udah keluar, ayo satu lagi. Ini ada berapa ekor ya? Nanti kita coba hitung. Waduh, ada yang malah ke pojok-pojok. Nah, sip, udah keluar 3 ekor. Kurang berapa lagi tuh? Ada 5 ya. Wih, langsung keluar semua nih. Beh, mantap. Beh, gokil. Wih, mantap ya. Jadi kalau kita hitung di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ikan cana pulchra. Wih, mantap ya. Makasih banget buat Mas Christian untuk cana pulchranya. Tuh, sehat-sehat ya. Beuh. Dan ini tentu belum selesai karena aku udah siapin juga tanamannya nih. Nah, kita coba pakai tanaman airnya juga ya. Nah, jadi itu dia kabar dari aku mengenai cana limbata yang secara tidak sengaja, mungkin bukan tidak sengaja ya, tapi tidak disangka beneran breeding dalam artian yang sesungguhnya, sampai anak-anaknya sampai sekarang pun alhamdulillah masih hidup. Dan kedepannya sesuai yang disarankan oleh senior atau suhu aku, anakannya nggak bakal aku pindah. Jadi kebetulan banget akuariumnya bocor dan anaknya belum bisa dipindah juga. Jadi ya udahlah, sekalian tunggu akuariumnya datang lagi dan si ininya semakin besar. Nanti kalau udah besar baru kita pindah ke akuarium baru. Untuk makanannya sendiri tadi mungkin aku sempat mention juga, untuk yang anak-anaknya bakal aku kasih artemia. Terus untuk si indukannya itu aku kasih cacing beku atau cacing darah. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu ada saran nggak kira-kira ini enaknya diapain? Apakah ditambah airnya atau ditambah tanaman mungkin atau apa? Coba tulis di kolom komentar. Yaudah, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya. Dah.